Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma min a'zamil ayyamir rahmati wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa laqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailina min qawlin alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu 'uryanun wa libasuhu taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini dan menit ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, terutama nikmatul uzma, nikmat iman dan Islam. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih kita rasakan nikmatnya. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur, sehingga nikmat yang telah kita rasakan akan ditambahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam ay makrunan li ajli ta'dim. Semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita yang senantiasa membacakan dan melantunkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah satu wasilah bagi kita semua kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib berwasiat sekaligus mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rangkaian ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, menjadikan media bagi kita semua sehingga kita dijadikan golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita di dunia ini tiada lain dan tiada bukan adalah ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah, terutama khusus ingin mendapatkan kebahagiaan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan baik di dunia ataupun kelak di akhirat hanyalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan solusi dan jalan keluar untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Apapun masalahnya, apapun problematika yang kita hadapi ketika hidup di dunia ini, mari kita bersama-sama untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk bisa merealisasikan keimanan yang ada di dalam diri kita semua. Karena keimanan yang ada dalam diri kita tanpa kita realisasikan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita kuranglah sempurna. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu 'uryanun wa libasuhu taqwa." Iman itu telanjang, maka pakaiannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kata takwa begitu ringan kita ucapkan melalui lisan kita, namun pada realitanya
Masih saja ada hal-hal yang memberatkan kepada kita semua untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Namun terkadang ada saja orang yang melupakan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya di momen yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama muhasabah diri, introspeksi diri. Sudah berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Sudah berapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita? Sudah berapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan sampai detik ini? Ketika kita bisa bersama-sama meraba diri, bermuhasabah diri, introspeksi diri, maka secara otomatis kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di samping itu semua, kita semua sebagai makhluk atau hamba Allah yang lemah, yang tidak luput dari yang namanya lupa dan salah, maka tidak menutup kemungkinan atas aktivitas yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita laksanakan setiap hari, mungkin terindikasi dari yang namanya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah kita bersama-sama untuk bisa meraba diri kita, bermuhasabah diri, introspeksi diri. Mari kita bersama-sama bercermin sudah sejauh mana tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Berapa banyak maksiat yang telah kita lakukan? Apakah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua? Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, panjang umur, sehat walafiat. Apakah kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan nikmat yang Allah berikan justru kita bisa gunakan untuk taqarruban ilallah, mengisi waktu-waktu di sisa umur kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah sebaliknya, ketika Allah berikan nikmat panjang umur kepada kita, di sisa umur kita ini justru kita isi dengan bermaksiat dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan yang seperti itulah tidak akan kita dapatkan ketika diri kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika ketakwaan jauh daripada diri kita. Oleh karenanya mari kita bersama-sama flashback kepada historical baginda Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika melakukan satu kesalahan, melanggar larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ridho sehingga Nabiullah Adam dan istrinya dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihi salam dan istrinya, maka dikeluarkan dari tempat yang begitu banyak nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada diri kita masing-masing. Berapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, namun cita-cita kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba Allah yang begitu banyak dosa dan kesalahan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan? Oleh karenanya mari kita bersama-sama, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup kepada kita semua, kita isi hidup kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sadar tidak sadar kita adalah makhluk Allah yang lemah. Begitu banyak dosa yang telah kita lakukan, begitu banyak maksiat yang telah kita laksanakan.
Maka di momen di akhir hayat kita ini, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan dan optimalkan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi usia kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah kita alami bersama dan bahkan kita lihat sendiri, baik secara kasat mata ataupun melalui media-media. Begitu banyak terjadi musibah-musibah pada saat ini, banjir, longsor, kebakaran yang terjadi pada saat ini. Mungkin itulah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diuji seberapa dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar kita bisa merealisasikan keimanan kita yang ada dalam diri kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir setiap malam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar sambil sujud di penjuru Masjid Nabawi sambil meneteskan air mata. Padahal baginda Rasul adalah manusia yang mulia, manusia yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap malam baginda Rasul tidak pernah luput membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawaun wa dawa'ud dzunub al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa adalah membaca istighfar. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan kepada diri kita. Kita manusia yang begitu banyak dosa, manusia yang terlumuri dengan kesalahan dan maksiat. Berapa kali kita sehari semalam membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah serta kekuatan kepada kita sehingga kita bisa selalu mengoptimalkan, memaksimalkan dan bisa memanfaatkan atas nikmat yang Allah berikan untuk mengisi hari-hari kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun tempatnya, dimanapun kita berada, tetap kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan sebuah tugas bagi kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rangkaian ibadah yang senantiasa kita laksanakan sekali lagi menjadikan salah satu wasilah dan media bagi kita semua sehingga kita diberikan atau dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan inilah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun kelak terlebih bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil jazaa. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah bisirri wal alan, wa hafizu ala anfusikum fi huduril jumu'ati wal jama'at, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi qudsi wa ayyaha bil mu'minina min ibadati. Faqala azza min qail
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhu anhum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ani sittatil kiram wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'ijil islam wal muslimin warhamna wal muslimin waghfir lana wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimussalam.